Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul analisis ANOVA dalam statistik, dasar teori dan implementasi praktis. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Anastasia Agnes dan teman saya Nur Koliza Septiani, Rebecca Destriana Sirait, Sahara Nur Fadila, dan Siba Nuria. Berikut presentasi yang pertama dari teman saya yang bernama Siba Nuria. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam penelitian dan analisis data, pengujian hipotesis dan analisis perbedaan antara kelompok sangat penting untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Salah satu metode statistik yang sering digunakan adalah ANOVA, Analysis of Variance, yang memungkinkan peneliti membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sekaligus untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Salah satu contohnya, menurut Sugiono, ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata di antara tiga atau lebih kelompok. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian eksperimental untuk mengevaluasi pengaruh perlakuan atau kondisi berbeda, membantu menentukan apakah perbedaan yang teramati signifikan atau hanya kebetulan. Selanjutnya ada pembahasan pengertian ANOVA. Analysis of Variance atau ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok-kelompok tersebut. Prinsip ANOVA. Prinsip ANOVA merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata antar tiga atau lebih kelompok untuk menentukan apakah perbedaan tersebut atau sekedar hasil dari variasi acak. Yang tiga ada rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis adalah suatu pernyataan matematis atau statistika yang digunakan untuk merumuskan dengan awal tentang populasi atau parameter data yang ingin diuji kebenarannya melalui analisis statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahara Nurfadilah. Selanjutnya di sini ada rumusan hipotesis. Pada dasarnya, hipotesis dalam statistik biasanya terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, hipotesis nol, tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara kelompok-kelompok yang diuji. Misalnya, tidak terdapat perbedaan rata-rata skor, pemahaman konsep antara kelompok yang menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara setidaknya dua kelompok yang diuji. Misalnya terdapat perbedaan rata-rata skor pemahaman antar kelompok yang menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C. Di sini macam-macam ANOVA. Yang pertama ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Dinamakan analisis varian satu arah karena analisisnya menggunakan varian dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor dari tiap populasi secara independen. Kita ambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya berukuran NK dari populasi ke-K. Contohnya, perbedaan prestasi belajar statistik antara mahasiswa tugas belajar X1, izin belajar X2, dan umum X3. ANOVA lebih dikenal dengan UGF atau Fisher test. Sedangkan arti variasi atau varian itu asalnya dari pengertian konsep mean square atau kuadrat rata atau KR. Di sini rumusnya KR sama dengan JK dibagi DB. Di sini JK itu jumlah kuadrat, DB itu derajat bebas. Menghitung nilai ANOVA atau F hitung dengan rumus F hitung sama dengan FA dibagi FD sama dengan KRA dibagi KRD sama dengan JKA dibagi DBA per JKD dibagi DBD sama dengan varian antar grup dibagi varian antar grup. Varian antar grup dapat juga disebut varian kesalahan atau varian galat dengan rumus dalam kurung sigma XAI pangkat 2 dibagi NAI dikurang dalam kurung sigma X1
XR dibagi pangkat 2 dibagi N untuk DBA sama dengan A dikurang 1. Untuk JKD sama dengan dalam kurung sigma XR pangkat 2 dikurang sigma dalam kurung sigma XAI pangkat 2 dibagi NAI untuk DBD sama dengan N dikurang A. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurholiza Septiani. Selanjutnya itu ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Analisis variansi dua arah atau sering dikenal sebagai two-way ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua faktor atau variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan dan kegunaan analisis variansi dua arah untuk mengetahui yang pertama itu apakah terdapat pengaruh yang signifikan dan masing-masing faktor secara independen terhadap variabel dependen. Dan yang kedua itu apakah terdapat interaksi yang signifikan antara kedua faktor dalam mempengaruhi variabel dependen. Berikut langkah-langkah analisis variansi dua arah two-way ANOVA. Yang pertama itu menghitung variabel dan kelompok faktor. Kedua, menghitung nilai total sum of squares atau SST. Yang ketiga, menghitung sum of squares untuk faktor A dan B, bisa disebut sebagai SSA dan SSB. Yang keempat, menghitung sum of square untuk interaksi atau SSAB. Yang kelima, menghitung error atau within sum of square atau SSE. Dan yang keenam, membuat tabel ANOVA dan menghitung nilai F. Dan yang terakhir, menginterpretasi hasil. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Anastasia. Tabel ANOVA dua arah. Yang berikut tabel sumber keragaman, blok, derajat bebas, R-1, jumlah kuadrat, JKB, varian ragam, E1, 2, F hitungan E1, 2 per S3, 2. F tabelnya F, V1, V3. Sumber keragaman antar kolom K-1, jumlah kuadrat JKK, varian ragam S2, 2, F hitungan S2, 2 per S3, 2. F tabelnya F, V2, V3. Sumber keragaman sisaan K-1 dikali R-1, jumlah kuadrat JKS, varian ragam S3, 2. Total derajat bebas RK-1, jumlah kuadrat JKT. K sama dengan jumlah populasi, N sama dengan banyaknya pengamatan, sama dengan N1 tambah N2 tambah N3, dan seterusnya. JKB sama dengan jumlah kuadrat antar basis, sama dengan sigma B pangkat 2I per KI kurang T pangkat 2 per N. JKK jumlah kuadrat antar kolom sama dengan sigma T pangkat 2I per NI kurang T pangkat 2 per N. JKT sama dengan jumlah kuadrat total sama dengan buka kurung sigma I pangkat 2 IJ tutup kurung kurang T pangkat 2 per N. JKS sama dengan jumlah kuadrat sisaan sama dengan JKT kurang JKK kurang JKB. S1 pangkat 2 JKB per V1. S2 pangkat 2 JKK per V2. S3 pangkat 2 sama dengan JKS per V3. Statistik uji yang digunakan adalah F hitung, total H0 apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Preferensi konsumen melibatkan 3 rancangan kemasan produk yang akan dijual pada 4 pasar swalayan. Hasil penjualan selama 1 bulan penelitian sebagai berikut. Dalam unit penjualan. Tabel pasar swalayan, bentuk kemasan produk. Pasar swalayan pertama, kemasan A 12, kemasan B
34 dan kemasan C 23. Swalayan kedua, kemasan A 15, kemasan B 36, dan kemasan C 21. Pasar swalayan 3, kemasan A 1, kemasan B 23, kemasan C 8. Pasar swalayan yang keempat, kemasan A 6, kemasan B 22, dan kemasan C 16. Dengan menggunakan A 0,05, maka buatlah pengujian untuk mengetahui yang pertama apa ada pengaruh bentuk kemasan pada tingkat penjualan. Yang kedua, apa terdapat pengaruh perbedaan pasar swalayan pada penjualan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rebecca. Kemudian ada penyelesaian dari studi kasus sebelumnya. Pasar swalayan 1, total kemasan produknya ada 69. Pasar swalayan 2, total kemasan produknya ada 72. Pasar swalayan ada 32. Pasar swalayan 4 ada 44. Dan total keseluruhannya ada 217. Kemudian bentuk kemasan produk dari pasar swalayan 1, 2, 3, dan 4. Bentuk kemasan produk A ada 34. Bentuk kemasan produk B ada 115. Bentuk kemasan produk C ada 68. Dan total keseluruhannya ada 217. Kemudian yang pertama di sini kita hitung JKP. Jumlah kuadrat baris yaitu sigma B pangkat 2I per KI dikurang T pangkat 2 per N. Sama dengan 69 pangkat 2 bagi per 3 ditambah 72 pangkat 2 per 3 ditambah 32 pangkat 2 per 3 ditambah 44 pangkat 2 per 3 dikurang dengan total keseluruhannya ada 217 pangkat 2 dibagi dengan total baris dan kolom ada 12 menghasilkan nilai 378. Kemudian yang kedua kita hitung JKK, jumlah kuadrat kolom yaitu sigma T pangkat 2I per NI dikurang T pangkat 2 per N sama dengan 34 pangkat 2 per 4 ditambah 115 pangkat 2 per 4 ditambah 68 pangkat 2 per 4 dikurang dengan 217 pangkat 2 per 12 dan menghasilkan nilai 827. Kemudian JKT-nya jumlah kuadrat total yaitu buka kurung sigma X pangkat 2 IJ tutup kurung dikurang T pangkat 2 per N. Kemudian sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah semuanya sampai dengan 16 pangkat 2 dan menghasilkan nilai 516 dikurang 5.161 dikurang dengan 3.924 menghasilkan nilai 1.237. Kemudian terakhir kita hitung JKS-nya, jumlah kuadrat sisaan atau jumlah kuadrat galat, yaitu dengan cara JKT dikurang JKK dikurang JKB, yaitu 1.237 dikurang 827 dikurang 378 menghasilkan nilai 32. Sumber keragaman kolomnya, bloknya 3 dari rumus yang tadi. Kolom dikurang 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Antar kolomnya derajat bebasnya K dikurang 1, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sisaannya 3 dikali 2 sama dengan 6, dan totalnya 11. Jumlah kuadratnya dari yang sebelumnya kita cari, di blok 378, antar kolom 827, sisaan 32 dan dengan total 1237. Varian ragamnya dihitung dari 126 dikurang derajat dibagi derajat bebas dibagi 3. Jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. 378 dibagi 3 126. 827 dibagi 2 413,5 dan 32 dibagi 6 sama dengan 5,3. Kemudian F hitungnya kita hitung dari varian ragam yang blok 126 dikurang dengan varian ragam sisaan dibagi 5,3 menghasilkan nilai 23,6. Kemudian antar kolom varian ragam 413,5 dibagi dengan sisaan 5,3 menghasilkan nilai 77,5. F tabelnya didapatkan dari F tabel alpha 0,05 yaitu 5 dan 14. Kemudian 4,76.
Jawaban untuk yang nomor A, pengaruh bentuk kemasan pada tingkat penjualan. H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1 tidak semua sama, F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Kesimpulannya karena F hitung 23,6 lebih besar dengan F tabel, yaitu 5,14, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari blok terhadap hasil pengamatan pada tingkat signifikan yang digunakan. Kemudian jawaban yang kedua, B, pengaruh pasar swalayan pada penjualan. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. H1 sama dengan tidak semua sama. Kemudian sama seperti sebelumnya, F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka ditolak H0. Kesimpulannya, karena F hitung 77,5 lebih besar dari F tabel 4,76, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari antar kolom terhadap hasil pengamatan pada tingkat signifikan yang digunakan. Kemudian kesimpulannya, ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan rata-rata di antara 3 kolom atau lebih guna menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan atau sekedar akibat variasi acak. Two-way ANOVA adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji efek dari dua variabel independen pada variabel dependen sekaligus menganalisis interaksi antara keduanya. Tidak seperti one-way ANOVA yang halnya mempertimbangkan satu faktor. Two-way ANOVA memungkinkan pengujian pengaruh masing-masing faktor secara terpisah atau efek utama serta interaksi antara kedua faktor. Cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan dari hasil proyek kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.